A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat adab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-9 namanya surat At-Taubah ayat ketiga. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim babarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir dari TPQ Masjid Al-Falah Simomulyo, Surabaya, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa beristiqomah, selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat At-Taubah, surat ke-9, ayatnya ayat 3. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu pernyataan pada hari Haji Akbar yang isinya menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan dan perjanjian dengan orang musyrik serta membersihkan agama mereka dari semua khurafat dan kesesatan. Inilah yang sangat berbahaya, yang namanya perilaku musyrik, perilaku khurafat, perilaku kesesatan, yang ini dibisik-bisikkan oleh jin dan manusia yang jahat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat
dengan iman dan takwa yang kokoh, kita terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan, yang semuanya itu bisa menyebabkan kita menjadi makhluk yang terhina. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan bertalian dengan permasalahan ini. Antara lain bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, saya Abu Hurairah diutus oleh Abu Bakar pada hari raya haji bersama dengan orang-orang yang ditugaskan untuk memaklumkan di Mina bahwa orang musyrik tidak diperbolehkan naik haji sesudah tahun ini dan tidak dibolehkan tawaf di Baitullah dengan telanjang. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nanti panjenengan lihat di surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 197. Jadi orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi perbuatan yang rofas, fusuk, jidal, ya, berkata yang jorok, berbuat yang jorok, berbuat yang fasik, dan jidal, yaitu berkelahi, ya. Ini sangat menguji, ya, jamaah umroh dan haji yang sedang ada di Makkatul Mukarramah. Makanya kita harus berhati-hati dengan dasar iman dan kesabaran yang kokoh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyusuli dengan mengutus Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya untuk memaklumkan membaca ayat Baroah, dan orang-orang musyrik tidak dibolehkan haji lagi sesudah tahun itu, dan tidak dibolehkan tawaf di Baitullah dengan telanjang sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata lagi, saya bersama-sama dengan Ali bin Abi Thalib ketika ia diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kepada penduduk Mekah dengan membacakan ayat Baroah. Lalu ia bertanya, apakah kamu serukan atau umumkan? Ali menjawab, kami serukan bahwa tidak ada yang masuk surga melainkan orang-orang mukmin. Tidak dibolehkan tawaf di Baitullah dengan telanjang. Barang siapa yang ada janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka temponya atau masanya sampai 4 bulan, dan apabila selesai 4 bulan maka Allah dan Rasulnya membebaskan diri dari orang musyrikin, dan tidak dibolehkan orang musyrikin naik haji ke Baitullah ini sesudah tahun kita ini, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Para ulama banyak mengemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan haji akbar, antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Abdullah bin Haris, Ibnu Sirin dan Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan haji akbar ialah hari Arafah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Ibnu Majah. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud dengan haji akbar ialah hari nahar atau hari menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, Al-Qadi Iyad mengatakan apabila kita meneliti pendapat-pendapat itu, maka pendapat yang terpilih adalah haji akbar itu ialah hari-hari mengerjakan manasik haji sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid. Tetapi apabila kita membahas tentang hari raya haji akbar, maka tidak diragukan lagi ialah wukuf di Arafah, karena haji adalah Arafah. Barang siapa yang dapat wukuf di Arafah, maka ia benar-benar melakukan ibadah haji. Dan barang siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka ia tidak memperoleh haji. Maka yang dimaksud dengan haji akbar dalam surat ini dan diucapkan Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam khutbahnya ialah hari nahar. Adapun sebab dinamakan haji akbar yang berarti haji besar, maka sebagian ulama mengatakan ialah untuk membedakannya dengan umroh yang disebut haji kecil. Ada pula yang mengatakan karena amal-amal yang dikerjakan pada masa haji itu lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan amal-amal yang dikerjakan pada masa-masa yang lain. Ada pula yang mengatakan karena pada waktu itu ialah nampak kemuliaan yang lebih besar bagi kaum muslimin dan kehinaan bagi orang-orang musyrikin, dan masih banyak lagi pendapat lain yang berbeda. Menurut ayat ini, kelanjutan dari pemberitahuan itu ialah jika kaum musyrikin bertobat, menyesali kesesatan mereka dari perbuatan syirik, melanggar janji dan sebagainya, dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menghilangkan permusuhan dengan kaum muslimin, maka itulah yang paling baik bagi mereka untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi jika mereka berpaling, tidak mau menerima kebenaran dan petunjuk dan tetap membangkang, maka mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah dan tidak akan dapat menghilangkan pertolongan yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kepada orang-orang mukmin, yaitu kemenangan mereka dalam mengalahkan orang-orang musyrik dan munafik. Mereka bukan saja menderita kekalahan dan kehinaan di dunia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pun diperintahkan Allah untuk menyampaikan berita bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang kita sampaikan di surat At-Taubah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan warga bumi Indonesia ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala warga bumi yang beriman, takwa. Lihat nanti di surat ke-7 Al-A'raf ayat 23 dan surat Al-A'raf ayat 96. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita sehingga kita mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tabighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.